Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, hari ini kita kembali lagi belajar terjemahan Al-Quran. Nah, anak-anak Umi bisa buka buku tekinya 8 Jaman Terjemahkan Al-Quran halaman 29. Nah, jadi kita ingin belajar menguasai kata-kata tak berubah. Tak berubah itu yang bagaimana, Mi? Yang tak berakar kata, seperti huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung, dan kata tunjuk. Nah, mungkin anak-anak Umi sudah sering ya mendengar tentang huruf bermakna. Ya, kita juga menerjemahkan sering banget adanya huruf bermakna. Jadi di sini Umi ingin mengulang kembali tentang huruf bermakna agar kalian hafal kembali lagi huruf bermakna itu apa-apa aja sih, Mi? Ada berapa sih, Mi, huruf bermakna? Gitu ya. Nah, selain kita mempelajari komponen dalam kalimat bahasa Arab, ya anak-anak Umi, kita itu harus menguasai kata-kata yang tak berubah atau tak berakar kata. Ya, kata-kata yang nggak berubah dan nggak berakar kata. Contohnya apa, Mi? Nah, contohnya itu seperti huruf bermakna. Nah, jadi ada empat kata yang dia tidak berubah dan tidak berakar kata, seperti huruf bermakna, kata penghubung, kata ganti, kata tunjuk, seperti itu. Nah, anak-anak Umi bisa lihat di tabel huruf bermakna. Jadi di sini ada tabel huruf bermakna 1 huruf ya. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Oke. Nah, huruf bermakna 1 huruf. Jadi contohnya A. A ini artinya apakah? B. Nah, B ini memiliki arti yang banyak anak-anak Umi. Sungguh, dalam, atau pada, karena, dengan, demi. Nah, jadi Mi yang mana, Mi? Nah, tapi semuanya sesuai konteks teksnya anak-anak Umi. Jadi sesuai konteksnya anak-anak Umi. Jadi ini sungguh apa sih yang misalnya yang dengan teks tersebut, ayat tersebut gitu. Apa yang cocok kata Bi ini seperti itu. Oke. Ta ini demi atau engkau, ya. Sa ini akan ya. Sa'azhabu contohnya, saya akan pergi, seperti itu. Fa maka, lalu, atau kemudian, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya next ya, next. Ka ini sebagaimana. Nah, anak-anak Umi bisa lihat di halaman 30 tabel huruf bermakna 1 huruf ya. Jadi anak-anak Umi bisa pelajari, ini juga ada tabelnya 1 huruf ya. Oke, nah kita lanjut. Huruf bermakna 2 huruf. Huruf bermakna 2 huruf ini juga anak-anak Umi bisa lihat di tabel. 1, 2 ini huruf bermakna 1, 2 huruf ini banyak ya anak-anak Umi. Contohnya, kalau yang 2 huruf ini contohnya. Ini mana ya? Nah, Mi ini kenapa 2 huruf, Mi? Gitu. Huruf H. Kenapa? Karena ada alifnya. H. Jadi kalau misalnya dia cuma berdiri 1 anak-anak Umi tanpa alif, maka dia huruf bermakna 1 huruf. Tapi ketika ada alifnya, maka dia termasuk huruf bermakna 2 huruf. Seperti itu. Jadi anak-anak Umi bisa lihat di tabel halaman 30, 31 huruf bermakna 2 huruf. Oke. Nah, selanjutnya ada huruf bermakna 3 huruf. Huruf bermakna 3 huruf dan 4 huruf itu tidak sebanyak dengan huruf bermakna 1 atau 2 huruf. Jadi nggak begitu banyak. Lebih banyak huruf bermakna 1 dan 2 huruf. Nah, contohnya di sini. Umi, ini kenapa huruf ba ini huruf bermakna jadi 3 huruf? Kenapa, Mi? Kenapa yo? Karena di sini ada tasydid. Tasydidnya itu dihitung anak-anak Umi ini. Jadi ro 1, ba 1 jadi 2 dan tasydidnya 1 jadi 3. Nah, jadi ini termasuk huruf bermakna 3 huruf ya. Sama seperti ada, sama juga 3 huruf. Nah, ini huruf bermakna 3 huruf. Seperti itu ya. Anak-anak bisa lihat huruf-huruf bermakna 3 huruf sama dengan artinya. Selanjutnya huruf bermakna 4 huruf. Huruf bermakna 4 huruf. Nah, seperti ini. Nah, contohnya ini hatta. H ini 1 huruf, ta 2 huruf, 3 huruf, dan 4 huruf nih. Tasydidnya jadi 4. Jadi huruf bermakna 4 huruf. Ya. Lama. La 1, ma 2, alifnya 3 dan tasydidnya 1 jadi 4. Ya, jadi ini bukan terhitung 3, tapi terhitung 4. Nah, ini huruf bermakna 4
huruf. Lama, seperti itu. Nah, Mi, yang 5 huruf. Nah, 5 huruf ini tidak ya anak-anak Umi, ini kan 4 huruf, la, ka, nun, dan tasdid. Jadi ini huruf bermakna 4 huruf seperti itu. Jadi memang huruf bermakna itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 huruf. Huruf bermakna ini tidak berakar kata ya, tidak memiliki akar kata. Tidak seperti yang misalnya Mi, tadi sa'azhabu. Nah, apa akar katanya? Akar katanya zahaba, seperti itu. Nah, kalau akar kata, misalnya yang akar kata ini yang hatta. Mana tadi? Ini fi lah, contohnya fi. Apa akar katanya? Nah, tidak ada karena dia tidak berakar kata dan tidak berubah anak-anak Umi, tidak berubah ya di sini. Jadi ini adalah kata-kata yang tidak berubah dan tak berakar kata ya. Jadi kata-katanya itu nggak berubah seperti itu, tetap. Jadi kalau misalnya A ya tetap A seperti itu. Nah, kalau misalnya di sebelumnya itu ada seperti ini KKBP. Nah, KKBP yang telah kita pelajari kemarin. Nah, itu kan berubah anak-anak Umi. Tapi kalau akar kata seperti ini ya, KBP Umi bilang misalnya ini tasjudu, buang huruf, kita mau rubah ke ini ada bentuk KKBSAK, kita mau rubah ke KKBP. Langkah-langkahnya gimana? Buang huruf awalannya, setelah itu sukunkan huruf akhirnya, lalu ditambah alif. Nah, alifnya harokatnya apa, Mi? Kalau huruf ketiga dhamma, maka dia alifnya jadi dhammah. Kalau dia fathah di sini, maka dia jadi kasroh. Kalau dia kasroh, maka dia tetap jadi kasroh. Jadi ya, berubah kan? Nah, namun akar kata ini tidak berubah. Jadi mau huruf bermakna ini tidak berubah ya. Huruf bermakna ini tidak berubah seperti itu. Ya, huruf bermakna tidak berubah. Nah, apa sih ini sebenarnya huruf bermakna itu gitu ya? Huruf bermakna itu adalah setiap kata yang bermakna ya, bukan kata kerja, bukan kata benda, seperti itu. Dan jumlah hurufnya itu nggak banyak anak-anak Umi, hanya terdiri 1, 2, 3 atau 4 ya. Nah, tidak banyak sering diulang-ulang dalam Al-Quran, sehingga ini memudahkan kita untuk ingat dan hafal. Jadi mudah, banyak banget dia dalam Al-Quran seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk menghafalnya. Huruf bermakna tidak mengalami perubahan bentuk sifatnya. Jadi, tetapi maknanya selalu dinamis. Misalnya, satu kata memiliki berbagai pengertian tergantung posisi kata tersebut dalam struktur kalimat. Seperti yang Umi bilang tadi, bi itu tadi memiliki banyak arti ya, bisa dengan, pada. Namun kita lihat dalam konteks teksnya seperti itu. Oke, jadi anak-anak Umi bisa dipelajari, dilihat tabel huruf bermaknanya. Kalian hafal, pelajari mana huruf bermakna 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, dan 4 huruf seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nanti akan kita dalami di Zoom selanjutnya. Oke anak-anak Umi, terima kasih. Jangan lupa dihafal huruf bermaknanya, dipelajari. Umi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.